Om Swastiastu. Kawan-kawan media yang saya hormati, selamat pagi atas hadirannya pagi hari ini dalam rangka jumpa pers terkait dengan upaya untuk optimalisasi pelaksanaan penghutan wisatawan asing yang berlaku untuk Provinsi Bali. Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa pemerintah Provinsi Bali memperlakukan kebijakan penghutan wisatawan asing bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali sebesar Rp150.000 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Februari tahun 2024 sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Sejak berlaku mulai tanggal 14 Februari tahun 2024 sampai 31 Desember 2024 itu jumlah wisatawan asing yang berkontribusi membayar penghutan wisatawan asing sebanyak sekitar 2,1 juta dari sekitar 6,3 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Bali atau sekitar 32% dengan nilai total sebesar kurang lebih 318 miliar. Kemudian pada tahun 2025 ada perubahan Perda dan Pergub melibatkan para pihak pelaku usaha wisata dengan kerjasama melalui endpoint itu dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2025 jumlah wisatawan asing yang berkontribusi membayar penghutan wisatawan asing meningkat menjadi sekitar 2,4 juta orang. Kalau dibandingkan dengan 2024 itu berarti kira-kira meningkat 300.000 orang. Cuma startnya beda. Kalau 2024 startnya Februari, kalau 2025 startnya Januari. Kemudian kalau dihitung proporsinya itu mencapai sekitar 34%. Dari 7 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Bali yang membayar adalah 2,4 juta, ya kira-kira itu 34%. Total penghutan wisatawan asingnya yang masuk itu adalah sebanyak 369 miliar. Jadi dibandingkan 2024 318 miliar naik menjadi 369 miliar. Nah, perlu saya sampaikan bahwa penghutan wisatawan asing ini itu dibayar secara online, transaksinya secara online, digital, tidak ada yang cash. Jadi tidak ada yang bersentuhan antara orang dengan orang, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyelewengan. Dan langsung masuk ke rekening Pemprov yang ada di Bank Pengembangan Daerah Bali.
kemudian masuk ke kas daerah pemerintah Provinsi Bali. Jadi tidak ada potensi yang hilang dari alur proses ini. Kemudian dari peraturan yang ada ini itu sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur bahwa pungutan wisatawan asing ini digunakan untuk pelestarian budaya dan lingkungan alam serta infrastruktur dan juga pengembangan objek wisata. Itu telah dimanfaatkan sebagaimana ketentuan dan dilakukan secara transparan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi juga tidak ada potensi penyelewengan yang dilakukan oleh siapapun juga yang terlibat di dalam penyelenggaraan wisatawan asing ini, baik pada saat masuk melalui berbagai pintu maupun juga penggunaannya, gitu. Jadi sesuai aturan dan itu diaudit oleh BPK. Jadi tidak ada permasalahan apa-apa. Nah, kemudian yang patut kita catat adalah dari jumlah wisatawan asing yang memenuhi kontribusinya membayar pungutan ini, baik pada tahun 2024 maupun 2025, itu 96% lebih itu membayarnya sebelum berangkat ke Bali. Ini yang bagus banget. Jadi sangat disiplin dia. Gitu. Jadi sebelum berangkat ke Bali udah bayar duluan. Nah, ini sesuatu yang sangat membanggakan karena kebijakan ini kan baru dan hanya berlaku di Provinsi Bali. Itu. Plus minus karena ini merupakan kebijakan baru, walaupun belum optimal, baru mencapai sekitar 34% yang memenuhi kontribusinya. Menurut saya ini juga suatu kemajuan terobosan yang luar biasa, dari tidak ada menjadi ada. Itu. Dengan demikian maka Pemprov Bali memiliki sumber pendapatan asli daerah yang baru, yaitu dari pungutan wisatawan asing yang mekanismenya melalui teknologi digital. Gitu. Nggak perlu pakai kepala dinas, nggak perlu pakai pegawai banyak-banyak, nggak perlu pakai tunjangan peningkatan penghasilan kinerja. Nah, dapatnya sangat optimal. Ini luar biasa. Nah, saya terus melakukan evaluasi bersama tim, di mana celah untuk bisa meningkatkan upaya ini agar lebih optimal pendapatan pungutan wisatawan asing ini tanpa menimbulkan resistensi. Nah, karena itulah sangat baik responnya, yaitu Bapak dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Intelijen, Bapak Reda, itu telah mengkaji kebijakan pungutan wisatawan asing ini yang diatur melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur, dan secara komprehensif sudah dikaji, diberikan dukungan luar biasa dengan rekomendasi bagaimana agar pungutan wisatawan asing ini itu bisa optimal
Dari Kejaksaan Agung juga sudah mengkaji, tidak ada penyelewengan sama sekali. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan aturan, hanya saja belum optimal. Belum optimal dalam pengertian pada tahun 2025 itu jumlah wisatawan asing 7 juta, yang baru berkontribusi membayar pemutaran wisatawan asing itu adalah 2,4 juta orang. Bukan itu penyelewengan, tapi ini adalah karena memang belum semua berkontribusi. Barangkali juga perlu sosialisasi yang lebih intensif serta melibatkan para pihak agar ini menjadi lebih optimal. Jadi karena itu Bapak Jaksa Agung dan Intel memberikan rekomendasi agar dibuat tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di pemerintah pusat itu adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan. Itu. Nah, karena itulah proses ini sedang berjalan, dan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah ada MOU dan sedang proses perjanjian kerjasama. Sudah tanda tangan MOU-nya, sekarang proses PKS. Dan pada intinya Kementerian Imigrasi sangat mendukung kebijakan ini. Dan beliau akan memfasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selagi ini berjalan, proses kerjasama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini, kami juga berdiskusi dengan tim untuk mengambil upaya langkah-langkah dalam rangka mengoptimalkan pemutaran wisatawan asing ini. Di antaranya adalah membuat menyampaikan ucapan terima kasih kepada para wisatawan asing yang berkunjung kembali dan telah memenuhi kontribusi membayar pemutaran wisatawan asing pada tahun 2024 maupun tahun 2025 serta pencapaiannya. Kami tayangkan dalam bentuk video maupun juga dalam bentuk grafis yang akan disebarluaskan mulai hari ini pada hari baik Sabtu Samisare Pon Uku Gumrat tanggal 16 Mei 2020 bertepatan dengan hari suci bulan Dhul. Itu. Hari ini kita akan sebarkan, dan mengapa tadi agak terlambat saya kesini semula jadi jam 8 karena saya sedang teleponan dengan Ibu Menteri Pariwisata. Saya WA beliau, mengirim suratnya untuk mohon dukungan dan juga ucapannya yang harus ditayangkan melalui media platform yang dimiliki oleh Menteri Pariwisata. Beliau langsung WA dan karena itu telepon, dan beliau sangat mendukung dan memerintahkan jajarannya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemutaran wisatawan asing ini agar lebih optimal. Jadi seluruh deputinya hari ini sudah di share surat yang saya sampaikan kepada Ibu Menteri Pariwisata untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajarannya di Kementerian Pariwisata. Kemudian saya juga langsung menelpon Deputi Pemasaran Pariwisata dan juga sangat mendukung dan dinilai bahwa oleh Ibu Menteri maupun juga oleh deputinya konsep yang ditayangkan disajikan dalam bentuk video dan grafis itu sangat bagus. Itu sangat baik untuk dikomunikasikan kepada para wisatawan asing maupun juga para pihak
yang terkait. Gitu. Kemudian juga saya WA Bapak Dirjen Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Hendrasam. Begitu saya kirim beliau juga langsung WA. Karena beliau WA, saya langsung telepon beliau. Beliau juga merespon sangat bagus dan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui konten dalam bentuk video dan grafis yang ditayangkan mulai hari ini. Nah, saya kira semua kita dan saya juga mengajak kawan-kawan sebagai pelaku media untuk ikut berpartisipasi menyebarluaskan apa yang kami sampaikan hari ini. Menyebarluaskan melalui berbagai platform media, media konvensional, media digital, Instagram, Facebook, TikTok, gunakan. Jadi kita semua berharap ada kontribusi untuk mendukung upaya dalam rangka optimalisasi penggunaan wisatawan asing ini. Dan juga dalam waktu dekat tanggal 21 Mei ini saya akan mengundang semua konsul jenderal yang ada di Bali, ada 34 juga akan diundang untuk berkontribusi, dan saya yakin semua juga akan mendukung. Juga sudah mengundang 4 online travel agent, perjalanan bukan perjalanan, pelaku media online untuk pemasaran pasar wisata yang ada di Bali. Jadi sudah berkumpul, ada 4, ada apa lagi itu? Ada Traveloka, ada Trip.com, ada apa? Tiket.com, ada lagi Klub. Semuanya mendukung. Ini yang mempunyai jalur yang banyak. Segera akan menyusul rapat dengan Airbnb, juga Pagoda, apa lagi? Booking.com, ada lagi satu? Expedia. Ada 8 online travel yang terbesar. Apa namanya itu? Usernya, penggunanya, gitu. Jadi ini akan dilakukan dan semuanya mendukung. Gitu. Saya sampaikan bahwa mereka itu bertransaksi secara digital bagi wisatawan yang akan ke Bali, mau nginap di mana, itu ini kan bisnis juga, kan dapat hasil ya. Nah, kalau pariwisata Bali tidak bagus, terganggu, dia tidak jaga sama-sama, kan nanti macet juga bisnisnya. Jadi kita harus sama-sama menjaga agar pariwisata ini tetap bagus, berkelanjutan, dan memberi manfaat untuk semua pihak, untuk masyarakat, untuk pemerintah, maupun juga bagi pelaku usaha pariwisata. Jadi karena itu harus sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga pariwisatanya agar tetap bisa eksis, berkualitas, bersaing, serta berkelanjutan. Nah, saudara, oke semua. Juga akan segera berkumpul dengan para maskapai penerbangan internasional. Itu juga akan dimulai dalam dekat supaya ikut berperan di dalam meningkatkan
penghutan wisatawan asing ini agar semakin optimal. Jadi semua pihak yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pariwisata di Bali itu akan kita libatkan. Ini bagian daripada upaya kita bersama untuk menjaga Bali ini, baik alamnya, manusianya, maupun juga budayanya. Nggak bisa hanya pemerintah provinsi Bali, nggak bisa hanya masyarakat Bali yang penuh dedikasi terus menyelenggarakan berbagai aktivitas budaya, spiritual, keagamaan, sehingga Bali ini memiliki daya tarik. Ketika dia memiliki daya tarik dan menjadi pusat pariwisata dan ekonomi, itu ada yang hanya mendapat manfaat tanpa timbal balik. Menurut saya itu sesuatu yang harus dibangun kebersamaannya, bagaimana agar Bali ini yang unik ini budayanya itu tetap dia terjaga dengan baik dan ke depan bisa eksis secara berkelanjutan. Itulah yang dilakukan mulai hari ini. Mudah-mudahan dengan restu Ibu Betara, Sejarah Bali, yang Lili, alam semesta Bali ini memberikan anugerah terbaiknya dengan niat tulus ini. Semoga apa yang kita niatkan ini itu akan mendapat jalan yang baik dan bisa mencapai target yang direncanakan. Tentu kalau ini berhasil dan langsung kalau berhasil, ini akan sangat membantu kapasitas fiskal pemerintah Provinsi Bali yang saat ini sedang membutuhkan pendanaan cukup besar untuk melakukan pembangunan, terutama sekali pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis agar pariwisata Bali ini dapat dikelola dengan baik, berkualitas, berdasar serta berkelanjutan. Dan ini menjadi kepentingan kita bersama supaya Bali betul-betul bisa tetap ajak ke depan. Ini yang menjadi upaya kita bersama. Nah itu kawan-kawan media, mohon kontribusinya dengan memanfaatkan semua sekali lagi platform media yang dimiliki. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan sekaligus mohon doa restu seluruh komponen masyarakat Bali, kerabat Bali, dan para pelaku usaha dan para pihak yang berkepentingan dengan Bali ini agar memberikan dukungan yang terbaik demi masa depan Bali yang kita cintai bersama. Om Santi 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 Om Rahayu.